Hai, berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2, kelas 2, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada ayah dan Lani. Sedang apa ya mereka, anak-anak? Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Kenapa ya kira-kira kandang ayamnya kok bisa terlihat bersih? Nah, coba perhatikan percakapan berikut ini. Percakapan antara ayah dan Lani. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya, Nak. Lani, iya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Nah, anak-anak, kenapa kandang ayam tadi terlihat bersih? Karena setiap hari Lani dan ayahnya membersihkan kandang supaya ayamnya tidak mudah sakit, anak-anak. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut ini yang berjudul Merawat Ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, anak-anak, dari cerita ini adakah huruf yang tidak tepat? Coba dari kalimat yang pertama, ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Adakah kesalahan dalam penggunaan huruf kapital pada kalimat yang pertama? Tidak ada ya, anak-anak. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Apakah ada anak-anak kesalahan dalam penulisan huruf kapital pada kalimat kedua? Pintar sekali. Ada Bu Guru, yaitu yang mana? Yang Bu Ima lingkari. Ayam. Ayam di sini bukan nama seseorang. Nah, maka dari itu kata ayam di sini kita harus menggunakan huruf A kecil. Nah, kenapa pada
judul merawat ayam di situ menggunakan huruf kapital di awal katanya. Merawat, M-nya besar, ayam, A-nya besar. Kenapa? Karena pada penulisan judul kita harus menggunakan huruf kapital di awalnya, awal kata. Jika ada kata dan, tambahan dan, yang, di, itu kita tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya misalnya merawat ayam dan kelinci. Nah, yang kita gunakan huruf kapitalnya hanya pada M pada merawat, kata merawat, A pada kata ayam, dan K pada kata kelinci. Dan-nya tetap D-nya kecil ya anak-anak. Perlu diingat sama anak-anak. Yang di atau itu yang disebut kata gabungan. Nah, kita lanjut ya ke kalimat yang ketiga. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Adakah kesalahan pada penulisan huruf kapital pada kalimat yang ketiga? Pintar, ada Bu Guru. Ayam, A-nya harus menggunakan huruf besar. Kenapa? Kalau tadi kandang ayam itu A-nya kecil. Kalau ini ayam lagi, padahal bukan nama orang. Nah, ayam di sini karena dia berada di awal kalimat. Karena dia berada di awal kalimat, maka penulisannya harus menggunakan huruf kapital pada awal kata, yaitu kata ayam, A-nya yang besar di awalnya. Kita lanjut ke kalimat yang keempat. Ayam juga perlu diberikan vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, diberi obat ya supaya tidak mudah sakit. Kata vaksin di sini seharusnya menggunakan huruf kecil. Nah, ini yang sudah kita lingkari tadi. Bagaimana cara pembenarannya? Yaitu pada kata kandang ayam, hanya perlu kita ganti anak-anak menggunakan A kecil. Nah, seperti ini. Jadi kandang ayam A-nya pakai huruf kecil, bukan lagi huruf kapital. Nah, untuk yang di kalimat ketiga atau pada kata ayam, A-nya kita perlu ganti karena ayam ini berada di awal kalimat. Kita ganti menggunakan huruf kapital. Nah, seperti ini anak-anak. A-nya harus besar. Nah, yang selanjutnya ada di kata vaksin. Vaksin ini juga harus kita ganti menggunakan V kecil. Vaksin. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah ya anak-anak kebiasaan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Setelah ini Bu Ima akan menjelaskan. Anak-anak perhatikan dengan baik-baik ya penjelasan dari Bu Ima. Sebagai pelajar kita memiliki tugas belajar. Nah, anak-anak kalian sebagai pelajar jadi wajib untuk belajar. Apakah boleh bermain Bu Guru? Boleh, tetapi ada waktunya tersendiri. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah.
kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberikan salam kepada guru. Selain memberikan salam kepada guru, kita boleh memberikan salam kepada teman-teman kita yang sudah terlebih dahulu datang di sekolah. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Ya, berarti anak-anak harus apa? Ketika mengikuti pelajaran harus mematuhi tata tertib yang sudah dibuat oleh semua yang ada di kelas, ya. Pasti ada peraturannya. Misalnya tadi memperhatikan petunjuk guru. Seperti coba anak-anak perhatikan, dengarkan baik-baik, coba lihat papan tulis, dengarkan anak-anak. Nah, selain itu kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru, ya. Jika Bapak Ibu guru memberikan tugas kepada anak-anak harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jangan ditunda-tunda. Jika ditunda nanti akan menjadi berat untuk mengerjakannya. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran. Ada tugas membaca dan menulis. Nah, ini anak-anak ada hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Hal apa sajakah itu? 1. Mengerjakan tugas guru. 2. Memberi salam kepada guru maupun teman kalian. 3. Berdiskusi bersama teman saat tugas kelompok. Nah, ini boleh berdiskusi pada saat tugas kelompok. Memang harus diwajibkan berdiskusi. Tidak boleh sendiri-sendiri karena ini adalah tugas kelompok. Bertanya kepada guru jika kurang jelas dalam pembelajaran. Anak-anak boleh bertanya jika pada pembelajarannya kurang dimengerti oleh anak-anak. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan dari guru, ya. Masih banyak lagi yang lainnya anak-anak. Nah, di sini yang terakhir menjawab pertanyaan dari guru. Jika kalian diberi pertanyaan sama bapak atau ibu guru, anak-anak jangan enggan untuk menjawabnya. Jadi jawablah dengan jawaban yang kalian bisa, kalian ketahui. Bu, aku kurang mengerti. Tidak apa-apa meskipun anak-anak menjawabnya kurang benar 100%, tetapi anak-anak sudah hebat untuk berani memberikan aspirasinya atau memberikan pendapatnya. Nah, aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena itu adalah peraturan di sekolahku dan tidak mengganggu orang lain. Anak-anak boleh melakukan hal yang tadi karena itu adalah peraturan sekolah dan juga tidak mengganggu orang lain. Nah, di sini ada hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Apakah itu? Yang pertama, bergurau atau bermain bersama teman. Nah, ini akan mengganggu konsentrasi pembelajaran
pada waktu pembelajaran. Akan mengganggu temannya ya anak-anak, jadi tidak boleh. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, membuang sampah harus di tempat sampah. Tidak boleh anak-anak membuang sampah di kolong bangku atau di bawah meja. Tidak boleh. Kenapa Bu Guru? Karena nanti kotor mejanya. Jika mejanya kotor nanti bisa jadi sarang nyamuk. Yang ketiga, mengganggu teman saat pelajaran. Nah, ini juga tidak boleh karena akan mengganggu temannya saat belajar. Yang keempat, menyontek saat ulangan. Nah, anak-anak tidak boleh ya menyontek, tidak hanya pada saat ulangan saja. Setiap kali diberikan tugas individu, jika anak-anak kurang mengerti, boleh langsung bertanya kepada bapak maupun ibu guru. Ya, jangan menyontek ke temannya anak-anak. Yang kelima, bertengkar dengan teman. Nah, ini lagi tidak boleh ya, karena akan merugikan diri sendiri dan temannya. Yang keenam, tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Nah, ini anak-anak, jika anak-anak tidak memperhatikan, nanti dari penjelasan bapak maupun ibu guru, anak-anak tidak akan menguasai materi tersebut, tidak akan bisa jika tidak memperhatikan bapak ibu guru pada saat pelajaran. Aku tidak boleh melakukan hal-hal tersebut karena hal tersebut melanggar peraturan di sekolah dan merugikan orang lain maupun diri sendiri. Nah, anak-anak, jika kita melanggar peraturan itu kita akan merugikan orang lain. Selain orang lain yang rugi, kalian sendiri pun juga akan ikut rugi. Kenapa bisa Bu Guru seperti itu? Karena anak-anak pasti tidak akan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Ima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya. Dadah.